Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama hisnan wa junnatan wa wasilatan lil muttaqin linaili a'la darajati 'inda rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum haitsuma kuntum wa kaifama kuntum wa aynama kuntum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang penuh barokah dan di tempat yang penuh rahmah ini, untuk tidak henti-hentinya kami mengajak kepada diri kami pribadi serta seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwalah kita menjadikannya sebagai bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita miliki yang ada di dunia ini hanya akan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kekal abadi menemani kita di akhir nanti adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kurang beberapa hari lagi insyaallah kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh keutamaan, di mana dalam bulan tersebut semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan tersebut kita diperintahkan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan adalah sebuah ibadah yang sangat istimewa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Di antara keistimewaan dan keutamaan berpuasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amal kebaikan manusia dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali, bahkan hingga 700 kali. Qala Allahu azza wa jalla illa shauma, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya pahala puasa ini aku yang menanggung langsung dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa meninggalkan kesenangannya, meninggalkan makanannya, tidak ada harapan yang lain kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa puasa ini termasuk ibadah yang mulia? Paling tidak ada dua jawaban. Yang pertama, karena haduma anna sauma kafun wa tarkun. Karena dalam ibadah puasa ini adalah ibadah yang sifatnya mencegah dan meninggalkan. Sehingga puasa itu sendiri adalah ibadah yang tidak terlihat oleh manusia yang lain kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sehingga wajar hanya Allah yang mengetahui tingkat keutamaan pahalanya dan tingkat kebesaran pahalanya. Wa shaumu la yarahu illallahu azza wa jalla. Dan puasa ini hanya dilihat langsung oleh Allah. Tidak ada manusia yang lain yang tahu kalau seseorang sedang berpuasa. Yang kedua,
kenapa puasa ini menjadi ibadah yang mulia di mata Allah? Karena dalam puasa ini adalah qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Karena puasa ini adalah upaya menaklukkan kita kepada musuhnya Allah, yaitu setan. Karena setan menguasai manusia melewati jalur makanan yang menguatkan syahwat dan kesenangan manusia. Tetapi ketika manusia menahan dari makan dan minum, maka jalan masuknya setan sudah tertutup. Ketika kita sudah berhasil menaklukkan setan, berarti kita juga telah menaklukkan musuhnya Allah, yaitu setan. Dengan memerangi musuhnya Allah, berarti kita menjadi temannya Allah. In tansurullaha yansurakum. Ketika kita menolong kepada Allah, maka Allah niscaya akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan perasaan bahagia, karena kita sedang diberikan keistimewaan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami atau melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu puasa dalam bulan Ramadan. Tentunya tidak hanya kita sambut dengan rasa sukacita, tetapi kita harus wujudkan penyambutan kita dalam berpuasa dengan bulan Ramadan dengan berbuat kebaikan, termasuk kita meminta maaf kepada saudara kita, kepada teman kita, termasuk kita bersedekah kepada saudara dan teman-teman kita dan keluarga kita semampu kita, sebagai wujud rasa bahagia kita karena diberikan rahmat Allah, yaitu bentuk berpuasa Ramadan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan mendapatkan anugerah Allah dan rahmatnya, maka dengan demikianlah kalian harus merasa senang dan berbahagia. Meskipun ada yang hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niron. Barang siapa yang berbahagia atas kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah atau bahkan hadis palsu. Akan tetapi tidak ada salahnya kita menyambut bulan suci Ramadan bukan karena hadis tersebut, tetapi memang kita menghormati dan mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu kedatangan bulan Ramadan. Syiar di mana kita mengekspresikan dengan bentuk beribadah dan meramaikan dunia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih penting dari itu semua, kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak pengetahuan. Kita buka-buka lagi pelajaran-pelajaran apa saja yang harus kita lakukan ketika berpuasa bulan Ramadan, apa saja yang membatalkan puasa Ramadan, karena sangat rugi sekali kalau kita melaksanakan berpuasa tetapi pahala kita atau puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya membatalkan puasa, tetapi lebih dari itu kita juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban batiniah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, supaya kita benar-benar la'allakum tattaqun, supaya kita benar-benar meningkatkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Yang pertama, ada 6 perkara. Yang pertama, kita usahakan untuk memejamkan pandangan dan menahan diri dari melihat sesuatu yang sifatnya dimakruhkan atau lebih-lebih diharamkan, ataupun sesuatu yang membuat kita lupa atau lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, upayakan menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya, apalagi berbohong, apalagi memancing permusuhan antara sesama orang lain, sesama muslim atau orang-orang yang lain. Yang ketiga, mencegah pendengaran dari sesuatu yang dimakruhkan, lebih-lebih sesuatu yang diharamkan, karena setiap perkataan yang tidak boleh diucapkan berarti juga tidak boleh didengarkan. Yang keempat yang perlu kita perhatikan dalam berpuasa adalah menjaga anggota-anggota lain kita selain mulut, yaitu tangan, kaki, dan semua anggota kita supaya tidak melaksanakan perbuatan dosa. Karena Rasulullah sudah mewanti-wanti, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'u wal 'athsh.
Banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan sama sekali pahala dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Para ulama mengatakan siapa orang tersebut? Walladzi yuftiru 'alal haram, yaitu orang yang membatalkan puasanya dengan memakan makanan yang haram. Ada yang mengatakan huwa alladzi yumsiku 'anil ta'ami al halali wa yuftiru 'ala luhumin nasi bil ghibah. Orang yang ketika berpuasa tidak makan dan minum dari perkara yang halal, tetapi mulutnya memakan makanan haram, yaitu dengan ghibah atau menggunjing dan adu domba dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, banyaknya sekali makna dari hadis tersebut. Ada yang mengatakan walladzi la yuhalifidu jawarihahu anil asam. Yang dimaksud orang yang tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga, yaitu orang yang tidak menahan semua anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Yang kelima, usahakan tidak berlebihan dalam berbuka berpuasa, karena maksudul shaum al-qawa, yang dimaksud dari tujuan puasa adalah mengosongkan perut kita, wa kasrus syahwat litaqwa an-nafsu ala taqwa, dan menghancurkan hawa nafsu kita supaya nafsu kita, diri kita menjadi kuat untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi kalau kita memperbanyak makanan ketika berbuka puasa, bahkan menambah jenis makanan yang dimakan ketika berbuka puasa yang sebelumnya tidak pernah kita makan, itu bertentangan dengan tujuan utama kita diperintahkan untuk berpuasa. Yang keenam, saat kita berbuka puasa, usahakan kita dalam keadaan ar-raja wal khauf, di antara mengharap pahala dan ridho Allah dan takut jangan-jangan puasa kita belum sempurna, sehingga kita tidak terlalu yakin puasa kita diterima, tapi juga kita berharap dengan kemurahan Allah supaya ibadah puasa kita diterima. Demikian tadi, tidak hanya dalam berpuasa saja, semua ibadah kita harus pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan ibadah, tetapi kita tidak bisa lepas dari kekurangan dan kekhilafan, sehingga kita berusaha untuk mengharapkan ridho dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita diberikan kekuatan, umur panjang, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita isi dengan berbagai macam ibadah, yang dimana ibadah tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wa tawwabur rahim.